Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Apa kabar anak-anak? Baik, Bu. Alhamdulillah. Baik, Bu. Oke. Oke, Nak, untuk memulai pelajaran hari ini, kita langsung saja. Marilah pelajaran pada hari ini kita awali dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, adapun materi kita pada hari ini, langsung saja. Beriman kepada hari kiamat atau iman kepada hari kiamat. Sebelum Ibu menjelaskan iman kepada hari kiamat, ada yang masih ingat tentang pelajaran yang minggu kemarin atau yang masih hafal surat Ali Imran ayat 190? Ada yang masih hafal? Ayo, Tiara masih hafal enggak? Nadira? Masih, Bu. Masih ya, coba. Silakan dibacakan. Kalau masih ingat, silakan dibacakan. Ali Imran ayat 190. Oke, Ibu tunggu. Baca, Bu ya. Iya, dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardh faktilatil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Oke. Resma? Resma, masih ingat ada Resma? Atau Tri Susanto? Tri Susanto, masih hafal surat Ali Imran ayat 190? Tri Susanto? Lupa. Raudatul? Lupa, Bu. Coba silakan dibaca. Lupa, Bu. Lupa. Intan. Intan? Intan? Intan masih ingat? Lupa juga, oke? Kalau lupa, kita lanjutkan saja pelajaran kita pada hari ini, yaitu iman kepada hari kiamat. Ya, tujuan pembelajaran kita pada hari ini pertama, mengetahui pengertian iman kepada hari kiamat. Kedua, mengetahui macam-macam hari kiamat. Ketiga, mengetahui kebenaran datangnya hari kiamat. Keempat, nama-nama lain hari kiamat. Kelima, gambaran kiamat kubro. 6, mengetahui hikmah beriman kepada hari kiamat. Ya, yang pertama pengertian iman kepada hari kiamat yaitu mempercayai dan meyakini bahwa kiamat pasti akan datang dan manusia akan dibangkitkan dari alam kubur serta akan dimintai pertanggungjawaban. Itulah pengertian hari kiamat. Sudah jelas tentang pengertian hari kiamat? Resma? Jelas tidak? Kita lanjutkan ya. Sudah. Jelas? Oke. Macam-macam kiamat. Pertama, kiamat sugro atau kiamat kecil. Apa saja tanda-tanda kiamat kecil? Pertama, banjir di mana-mana. Kematian. Itu salah satunya, Nak. Salah satu tanda kiamat sugro. Kemudian yang kedua, kiamat kubro. Kiamat kubro ini kiamat besar atau kiamat yang sesungguhnya. Ya. Apa saja tanda-tanda kiamat kubro? Pertama, turunnya Dajjal, turunnya Nabi Isa, banyak binatang melata, zina di mana-mana. Ya, itu tanda-tanda kiamat kubro.
kebenaran datangnya hari kiamat. Kebenaran datangnya hari kiamat ini terdapat dalam surat Al-Hajj, surat ke-22 ayat 7. Yang artinya, sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang. Tidak ada keraguan padanya. Dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang dalam kubur. Nah, sebelum datangnya hari kiamat, kita harus punya bekal. Apa saja bekal yang kita persiapkan? Pertama, kita menjalankan perintah Allah dan menjauhilah larangannya. Ya, sudah jelas? Ada yang mau ditanyakan? Ayo anak-anak, ada yang mau ditanyakan? Siapa kira-kira yang ingin bertanya? Kita lanjutkan. Nama-nama lain hari kiamat. Pertama, Yaumul Ba'as. Apa Yaumul Ba'as? Siapa yang tahu apa Yaumul Ba'as? Ada yang tahu? Yaumul Ba'as yaitu apa Yaumul Ba'as? Bangkitnya manusia dari alam kubur, ya. Sudah kiamat, ketika malaikat Israfil meniupkan sangkakala, maka yang di alam kubur akan bangkit semua. Ya, kemudian Yaumul Hisab, yaitu hari perhitungan. Ya, kemudian Yaumul Hasra, Yaumus As-Sa'ah, Yaumut Tanat, Yaumul Fas, kemudian Yaumul Jama', hari berkumpulnya surga dan neraka. Ada yang mau ditanyakan? Ayo. Sudah jelas? Oke, kita lanjutkan lagi. Gambaran kiamat kubro. Terdapat dalam surat Al-Qari'ah ayat 4 sampai 5. Yang pertama, pada hari itu manusia seperti anai-anai yang bertebaran, dan gunung-gunung seperti bulu-bulu yang dihambur-hamburkan. Surat Al-Qari'ah ayat 4 sampai 5. Silakan dibuka Al-Qur'annya. Kita lanjutkan lagi. Yang kedua, langit pun menjadi pecah belah. Dalam Al-Quran surat Al-Muzammil, surat ke-73 ayat 18. Silakan nak, buka Al-Qurannya. Coba, Tri Susanto, apa bunyi ayatnya? Atau Tiara? Apa bunyi ayatnya, nak? Belum ada Al-Quran ya? Kita lanjutkan lagi. Kalau begitu nanti kita buka sama-sama ya. Yang ketiga, dan ditiupkan sangkakala. Maka matilah siapa yang di langit dan di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu keputusan masing-masing. Surat Az-Zumar, surat ke-39, ayat 68. Ada pertanyaan? Silakan yang mau bertanya. Kita lanjutkan lagi.
Hikmah beriman kepada hari kiamat. 1. Selalu meningkatkan ibadah kepada Allah. 2. Selalu berbuat baik terhadap sesama. 3. Tidak berbuat baik, tidak berbuat yang tidak baik. Jadi selalu meningkatkan ibadah kepada Allah itu nak termasuk ibadah mahdho dan ibadah ghair mahdho. Apa ibadah mahdho? Yaitu ibadah yang langsung dengan Allah. Ibadah ghair mahdho itu ibadah yang tidak langsung. Ya. Apa contohnya? Ada yang tahu? Ibadah yang langsung dengan Allah atau ibadah mahdho. Contohnya sholat, puasa, itu termasuk ibadah langsung kepada Allah. Kemudian ibadah ghair mahdho tidak langsung kepada Allah beraktif dengan sesama manusia, yaitu saling tolong menolong. Ya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Bertolong-tolonglah kamu dalam kebaikan dan jangan tolong Tiara Tarisa? Ya, jadi selalu berbuat baik terhadap sesama manusia ya, seperti Ibu jelaskan tadi, saling tolong menolong dalam berbuat kebaikan dan tidak dalam berbuat kejahatan. Yang kemudian ketiga, tidak berbuat yang tidak baik. Tidak berbuat yang tidak baik di sini adalah berbuat hal-hal yang dilarang oleh agama Islam. Contoh, minuman keras, ekstasi, narkoba, zina, dan lain sebagainya. Ya, kita lanjutkan lagi. Yang terakhir yaitu tugas. Nah ya, tugas. Tugas terakhir nak, silakan kamu cari tugas ya, nama-nama hari kiamat dan penghuninya. Kemudian nama-nama hari kiamat, nama-nama surga dan penghuninya. Ya, tugas. 1, nama-nama surga dan penghuninya. Yang kedua, nama-nama neraka dan penghuninya. Yang ketiga, tulis dalil tentang hari kiamat. Baiklah nak, ini saja pelajaran kita pada hari ini. Lebih kurang Ibu mohon maaf, dan kepada Allah Ibu mohon ampun. Marilah kita tutup pelajaran pada hari ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selesai di? Selesai. Saya. Ada suara muda aku. Pada suara muda ini.